kita usah Medan. Oke, baik, di sini kakak mau edukasi tentang sistem reproduksi. Jadi ada yang tahu nggak sistem reproduksi itu apa? Tahu nggak ya? Oh, jadi sistem reproduksi itu organ tubuh yang memungkinkan wanita untuk melakukan hubungan seksual, bereproduksi, dan mengatur siklus menstruasi. Jadi di sini kita itu membahas yang mengatur siklus menstruasi. Kita kan semuanya masih remaja nih, kakak itu kan masih remaja. Jadi kita bahas yang siklus menstruasi. Jadi di sini semuanya udah menstruasi kan? Nah, kalau boleh tahu ada ini waktu pertama kali menstruasi itu umur berapa? Umur 12. Kalau ada ini tahun. Berarti kira-kira di umur 12 dan 10 tahun ya semuanya awal menstruasi. Nah, jadi kan waktu kita mau sebelum menstruasi itu kan ada sedikit, mungkin ada yang ngalamin nyeri perut, mungkin ada yang payudaranya kencang sakit kayak gitu kan, mungkin ada yang ngalamin kayak gitu juga nggak? Ada ya? Ya itu sebenarnya normal, nggak apa-apa, jadi nggak perlu takut. Oke, jadi kan waktu awal-awal menstruasi itu mungkin ada rasa takut gitu ya, terus ngadu sama orang tua, mungkin ada salah satu orang tua yang bilang jangan deket-deket sama cowok, nanti bisa hamil kayak gitu ya. Jadi sebenarnya itu salah ya stigmanya. Jadi kalau sebenarnya itu orang tua kayak gitu supaya kita itu jaga diri biar nggak deket-deket sama cowok kayak gitu kan. Mungkin ya memang masa remaja itu masa yang normal untuk kita tuh suka sama lawan jenis, kalau nggak suka malah nggak normal. Tapi kan sebenarnya kalau orang tua ngomong kayak gitu itu salah. Jadi kalau misalnya deket-deket sama cowok itu yang nggak langsung hamil, karena kan hamil itu ada prosesnya, ada pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Dan terus kan kalau misalnya kita lagi haid itu mungkin ada yang nyeri perut, mungkin ada nggak sampai yang minum konsumsi obat atau minum jamu gitu, ada nggak? Nggak ada ya. Ya jadi sebenarnya bagus ya nggak konsumsi obat. Tapi kalau memang rasa sakitnya itu udah di luar batas normal atau sampai yang merasa sakit, kan itu nggak apa-apa konsumsi obat. Terus juga sebenarnya kan kalau nyeri haid itu normal, bisa kita cara nanganinnya itu pakai di air hangat, kompres air hangat, di taruh botol, ditaruh di perut, itu juga bisa nanganin supaya nggak sakit. Kemudian kalau misalnya lagi nyeri haid itu bisa juga kita sebenarnya nggak boleh diam aja, kita harus beraktivitas, mungkin aktivitas kecil, entah naik turun tangga atau nyapu ngepel, itu kan supaya ototnya itu nggak kaku, jadi nggak sakit, mengurangi rasa sakit itu juga bisa. Kemudian kalau misalnya Dede ini kan anak-anak pesantren ya, jadi kakak anjurkan sih kalau misalnya lagi haid itu minimal ganti pembalutnya per 4 jam sekali, supaya kan bersih, menjaga kebersihan itu kan sebagai dari iman. Jadi kebersihan alat genitalnya itu penting, organ intim itu penting untuk dijaga, menjaga kebersihan itu penting. Kadang kalau misalnya kita lagi nggak menstruasi, mungkin ada yang ngalamin keputihan gitu, kan keputihan kan kayak di celana dalam kita itu ada yang kayak putih-putih, itu juga normal. Terus juga itu juga bisa menyebabkan kan celana dalamnya itu lembab ya kalau misal keputihan. Atau kayak misalnya habis buang air kecil, celana dalamnya itu lembab, diganti supaya terjadi perkembangan jamur gitu. Nanti juga bisa mengakibatkan gatal, itu kita itu gatal gitu kan. Kalau gatal kan nanti lama-lama bisa infeksi. Jadi sebenarnya kita perempuan itu harus menjaga kebersihan organ reproduksi, organ intim kita, kemaluan kita itu penting dijaga dari sejak remaja. Oke, jadi kan semuanya udah menstruasi ya kan, setiap bulan itu mengeluarkan darah, jadi bisa juga terjadi resiko anemia. Ada yang tahu nggak anemia itu apa? Ada ya. Jadi anemia itu tubuh kita itu kekurangan sel darah merah yang dapat mengakibatkan nanti kita bisa pusing, pucat, terus mudah lelah, kadang bisa juga sampai yang kayak anemia sampai parah itu bisa pingsan gitu. Jadi sebenarnya anemia ini bahaya untuk kita perempuan. Bahayanya apa? Bahaya nanti kalau misalnya kita kan perempuan bakal nikah, bakal punya anak. Nah bahaya itu nanti ke sana. Jadi dari remaja kita harus jaga tubuh kita supaya nggak anemia. Jadi bahayanya itu nanti ketika kita hamil, kita itu faktor resikonya itu banyak untuk bayi kita. Nanti bisa juga lahir prematur, nanti saat persalinan itu bisa perdarahan, bisa juga menyebabkan kematian ibu, kematian bayi. Jadi selama kita masa remaja ini, kita
jaga tubuh kita supaya terhindar dari anemia. Juga bisa kita konsumsi ini tablet tambah darah dan besi gitu. Ada pernah nggak kalau dari sekolah tuh kayak dikasih dari PS-nya gitu dikasih tablet dan besi gitu, ada nggak? Oh ada. Ya juga bisa kita beli di apotek gitu supaya nggak anemia tadi ya kan. Oke, baik, mungkin sampai di sini materi yang dapat kakak sampaikan. Jika ada pertanyaan dari adik-adik, ada yang mau bertanya atau ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Ada ya? Nggak ada. Jadi kesimpulannya itu kita kan udah remaja, beranjak dewasa. Oke, jadi kan semuanya udah menstruasi kan, itu kan tanda kalau perempuan itu udah menginjak masa dewasa, udah remaja menuju dewasa. Jadi bagus-bagus dijaga organ reproduksinya, kemudian dijaga pergaulannya, jangan terlalu pergaulannya itu jangan terlalu bebas sama laki-laki. Ya memang kita wajar, namanya memang manusia itu normal kalau kita itu suka sama lawan jenis, tapi juga dijaga, ada batasan-batasannya. Kan udah dewasa, udah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Remaja ke dewasa itu juga udah bisa yang namanya itu hamil. Tapi mungkin kalau di usia kita yang masih muda, masih belasan tahun kan, usianya 13-15, itu juga belum gimana ya, sistem reproduksi itu belum matang, belum sanggup benar-benar untuk dibuahi. Jadi adik-adik semua dijaga sistem reproduksinya, betul-betul dijaga baik-baik, organ intimnya jangan diserahkan dikajak ke semua orang. Maksudnya itu tadi, dijaga pergaulannya, jangan pergaulan bebas. Kan banyak di luar sana remaja-remaja itu pergaulannya bebas, jadinya kan ya tahu sendiri lah ya kan dampaknya. Nah jadi kakak harap adik-adik semua jangan kayak gitu, bagus-bagus sekolah, rajin belajar. Oke, mungkin sampai di sini yang dapat kakak sharing sama kalian, kakak bagi-bagi apa yang udah kakak pelajari. Atau nanti ada pertanyaan boleh langsung hubungin kakak pribadi. Terima kasih ya udah meluangkan waktunya. Sama-sama.